Hi everyone, I'm your host Laurencia. And I'm your host Brittany, and you're listening to TCAS. While you keep your knowledge updated Through our chill converse. Kayak halo Brittany. Hai Ci. Kita udah lama banget nih gak ketemu lagi ya. Mungkin terakhir 2 bulan nyampe gak sih? Pokoknya tahun kemarin lah ya. iya, pokoknya pas kita rekaman TCAS pertama. Itu berarti kita juga masih belum jadi host, bener-bener host ya? Iya. Sekarang kita udah jadi host. Dan ini TCAS pertama kita juga nih Ci. Iya, TCAS pertama di bulan Januari 2021. Dan ini tuh ada yang beda loh Brit, dari TCAS yang sebelumnya sama TCAS yang sekarang. Kayaknya udah, ini kalau orang-orang udah pada notice nih, kayaknya udah bisa lihat nih apa yang beda ya. Jadi kita ada studio baru guys. Nah, ini tuh apa sih, ada LED-nya gitu ya TCAS-nya. Dan ini lucu banget guys, kayak keren aja gitu kan. Shout out to Koil yang udah bantu-bantu bikin lampunya, studionya. Oke, Brit, ngomong-ngomongin 2021 pasti ada pergantian tahun ya Pasti kan? dong. Pas libur pergantian tahun lu ngapain aja Bay? Aduh, kayaknya aku nih liburan kayak gak ada satu hal yang menginspirasi deh. Aku paling kalau liburan tuh cuman kerjanya nonton drakor, terus streaming Netflix. Terus paling kalau main cuman main bareng temen doang, kayak main online gitu, mabar-mabar PUBG atau nge-zoom nge-jimit bareng. Aduh, gak menginspirasi ya. Berarti lu pas liburan lebih menginspirasi daripada apa yang gue lakukan pas gue lagi liburan. Ini menginspirasi nih. Kalau Cici ngapain emang? Gue tuh pas liburan cuman nonton, terus ya tidur-tiduran, rebahan, udahan gitu. Nonton apa nih? Gue nonton drama Korea, drama Cina ya. Pokoknya drama atau Cina film juga ya? gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh gue gak nemu drama yang bener-bener bagus banget sampai kayak gue tungguin setiap minggunya dia keluar gue langsung nonton gitu. Kayak gue gak nemu aja gitu ya. Ada tahu emang Cici gak nonton? Apa emang? Kayaknya yang kemarin baru hits juga. Apa sih? Aduh, aku lupa. It's okay. Iya, It's okay. It's okay itu kan juga. Kalau itu gue nonton. Tapi seru kan? Seru. Gue juga nonton Startup. Nah ya kan, tim Jipyong atau tim Dosan? Gue tim Jipyong. Iya, tim Dosan dong. Aku anti second lead banget guys. Kalian tim siapa? Tapi itu kan awal-awal kan. Kalau misalnya kayak akhir-akhir yang dari bulan ke Oktober sampai Desember, itu gue belum nemu drama yang bener-bener sampai gue tungguin setiap minggunya gitu loh. Jadi kerjanya cuma nonton, tiduran ya? Iya. Dan kalau lu kan lu masih kayak bisa ngobrol sama temen lu gitu kan. Kalau gue juga kayak bingung kadang mau ngobrol apa sama temen. Apalagi kan liburan, kayak apalagi yang mau diceritain gitu kan. Soalnya kita udah distancing jauh kayaknya ya. Udah berbulan-bulan ya. Nah, ngomong-ngomongin liburan nih Ci, berarti ada hubung sama tahun baruan dong. Oh kan? iya dong. Tahun baruan nih Ci ngapain aja nih? Gue balik lagi ya kayak yang tadi gue bilang, cuman nonton. Tapi pas pergantian tahun tuh kayak nggak ada film gitu, jadi akhirnya gue nggak nonton. Gue cuman main HP sama tidur-tiduran. Terus paling ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu doang sih. Gak liat kembang api juga? Kalau lihat barbecue enggak, cuman kalau lihat kembang api iya. Apa liatnya online juga apa offline nih? Offline. Tapi nggak langsung banget. Jadi gue lihat cuma lewat jendela. Itu istilahnya lihat lah. Aku kira liatnya kayak di TV gitu kan ada kembang api online. Kalau Britney ngapain aja pas pergantian tahun? Aku juga kurang lebih nggak ngapain sih. Soalnya kan kita lagi pandemi juga nih Ci. Jadi kayak di rumah-rumah doang sih. Paling kayak cuman pergi makan doang. Terus juga bukan pandemi, tahun baruan ini kurang lebih sama gak sih kayak tahun kemarin ya gak Ci? Iya mirip, cuman bedanya kalau tahun ini kita ada internet, terus tapi kita nggak bisa keluar. Kalau misalnya yang tahun kemarin nggak ada internet, banjir, mati lampu, tapi kita bisa keluar. Kira-kira itu aja sih tahun baruan aku. Kalau misalnya kita kan tahun baru berarti sekarang udah masuk sekolah kan ya? Udah sekitar 3 mingguan. Iya.
Lu jadwal sekolah lu tuh kayak ada yang berubah atau gimana gitu gak sih? Ada dong. Nih kayaknya sekolah Tiara Kasih udah mengupgrade jadwalnya nih. Aku seneng banget sama jadwal yang baru dikasih nih. Pokoknya tahun kemarin tuh aku ada, yang paling aku inget nih, aku kan IPA ya. Kita kan beda jurusan sih. Aku kan IPA. IPA itu ada mat wajib sama mat minat. Nah mat wajib sama mat minatnya itu tahun kemarin itu kayak digabungin gitu. Jadi habis mat wajib selesai nih, langsung mat minat. Paling ada break cuman kayak 5 menit doang off cam. Kalau sekarang? Kalau sekarang mat wajib sama mat minat itu kayak dipisah, tetap di hari yang sama, tapi ada break istirahatnya. Jadi gak gitu stres deh kalau misalnya lagi pelajaran. Berarti lebih enak ya? Dan kayaknya gak cuma pelajaran mat doang sih, ada kimia juga dipisah harinya, fisika juga. Kalau Cici? Kalau gue sih, gue sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya kalau jadwal sekolah mau diubah kayak gimana ya. Kayak gue juga tetap ya misalnya di hari ini cuma pelajaran itu, di hari besok cuma pelajaran ini aja gitu kan, biasa aja gitu. Cuman ada yang beda sih. Jadi pas semester 1 gue tuh matnya 1 minggu kan 4 jam pelajaran. Cuman pas semester 2 dikurangin 1 jam pelajaran gitu. Dikurangin? Iya. Kok bisa? Karena kalau gue gak salah sih waktu itu, jadi di IPA itu mat wajibnya cuman 2 jam pelajaran. Terus di gue kan 4 jam pelajaran kan. Jadi akhirnya mereka kayak bilang, kok kita cuma 2 jam, mereka 4 jam, berarti materi mereka lebih cepat dong daripada kita gitu kan. Akhirnya ya punya gue dikurangin 1 jam pelajaran. Dikurangin. Itu membantu sekali ya, aku juga pengen deh. Tapi kalau gue sih sebenarnya jadwal sekolah gak masalah ya. Kalau tugas gimana Brit, tugas? Waduh, kalau tugas nih, ya tugas sih aku kadang ngerasa agak capek juga sih Ci, kayak agak stres gitu kan. Soalnya kan kita kan pakai Google Classroom nih, jadi semua kayak di list gitu kan. Jadi kadang bikin apa sih, apalagi deadline yang banyak banget itu, kadang aku ngerasa capek juga sih. Iya, sedih banget gak sih kita masih online, padahal awalnya katanya tahun 2021 mau offline ya kan. Iya, taunya pandeminya tetap berlangsung sampai sekarang. Bahkan kayak COVID-19-nya makin meningkat ya. Iya, gara-gara tahun baruan kemarin itu kan pasti banyak dong yang keluar rumah. Jadi akhirnya kasus yang positif COVID-nya jadi meningkat. Aku baca kemarin katanya Indonesia di Asia itu peringkat ke-9. Itu se-Asia ke-9. Peringkat ke-9 tertinggi COVID-19 ya. Gila, itu menurut gue sih itu udah lumayan tinggi ya, masuk 10 itu besar. Itu tinggi banget sih. Kalau nggak salah secara global, jadi secara seluruh dunia itu Indonesia peringkat ke-24. Dari sekian banyak negara kita peringkat ke-24. Dan itu juga lumayan tinggi guys. Ini aja kemarin gue baca berita ada perpanjangan PPKM. Apa tuh? PPKM? Kayak pembatasan kegiatan gitu loh. Jadi itu diperpanjang sampai 14 hari. Jadi cuma bedanya yang dulu kan mall, restoran gitu-gitu ditutup jam 7. Kalau yang ini ditutupnya jam 8. Cuman buat yang kerja itu tetap WFH. Terus yang buat kita tetap online school. Makanya mungkin karena pandemi kayak gini makin naik juga COVID-19-nya. Oh iya, hari ini kan tanggal 23 ya Ci. Ini aku baca kemarin juga ada dilaksanain kayak razia masker gitu. Jadi kalau orang-orang yang gak pakai masker ke toko-toko itu bakal dikenain denda kalau gak salah 250.000 gitu. Wah, dendanya mahal ya guys. Lebih mahal daripada kalian beli masker. Iya, jadi mending kalau misalnya kalian keluar-keluar, mending usahain pakai masker deh. Kayaknya gara-gara makin naik juga, mungkin ada kemajuan progres penindakan dari pemerintah juga ya tadi, kayak pakai masker. Sama yang tadi Ci bilang PPKM ya. Oke, mungkin kita balik lagi ke jadwal sekolah kita kali ya. Iya. Kalau tugas tadi lu bilang tugas lu gimana Brit? Tugas agak bikin stres juga sih kadang, tapi tetap dilaksanain, tetap dijalanin. Kalau Cici? Kalau gue juga sebenarnya kayak gue orangnya lebih ke arah misalnya kan kita kontrak belajar tuh kemarin dikasih tahu nih habis ini tugas ini. Terus gue kayak suka kayak aduh habis ini belum ada yang dikerjain, aduh gimana dong, padahal itu tugasnya tuh cuman kayak masih beberapa bulan kemudian gitu kan. Berarti ini pas awal-awal masuk tahun 2021 ya? Jadi ya kadang suka stres sendiri ya sama tugas-tugas yang belum selesai. Apalagi kalau misalnya lagi pelajaran tiba-tiba dikasih tugas di hari itu kan. Sama sih. Terus kadang kalau udah dikasih tugas di hari itu kayak kalau nggak selesai pasti kan kita mau selesai dong pulang sekolah. Kayak nyantol gitu di kepala, ini kok belum selesai ya? Jadi habis
sekolah udah pulangnya 2:30, abis itu kita masih harus ngerjain tugas lagi gitu. Kadang ya capek sendiri juga sih. Iya, apalagi kan kita kayak online ya, serba sendiri gitu gak sih ngerasanya? Apalagi gue tuh kalau misalnya online gak tahu ya, gue ngerasanya gue tuh jadi lebih jarang berpikir gitu kan weh. Jadi setiap kali kalau gue mikir yang terlalu serius buat ngerjain tugas, gue tuh bisa sampai pusing weh kadang. Sampai pusing nih? Ya kayak sampai nyut-nyutan gitu kepalanya. Waduh. Dan gue juga bingung sebenarnya kenapa. Itu secara gak langsung Cici ngalamin academic burnout gak sih? Emang academic burnout itu apa, Brit? Academic burnout ini kayak tentang stres. Kalian stres belajar gitu loh. Misalnya kalian kayak capek gitu. Kalian udah berusaha buat belajar tapi gak, kayak apa sih, perjuangan kalian tuh sia-sia gitu loh. Berarti ini mirip sama kayak waktu itu gue ada baca berita. Jadi kayak ada siswa gitu, dia tuh umurnya baru 15 tahun, berarti seumuran aku dong. Ya. Dia waktu itu kan kita sekarang lagi online school kan. Terus dia tuh tugasnya banyak banget di sekolah dia. Nah kalau kita mau ujian akhir kan pasti ada syaratnya kan, kita harus selesaiin tugas-tugas kita kan. Iya tentu dong. Nah dia tuh tugasnya saking banyaknya, saking numpuknya, akhirnya dia stres sendiri sama tugas yang belum dia kelarin. Terus dia gak bisa ikut ujian gitu kan. Terus akhirnya karena dia saking stres gitu, akhirnya dia bunuh diri weh. Ini terjadi di mana nih? Ini di Indonesia. Di Indonesia? Di Tarakan. Tarakan tuh di mana? Di Kalimantan Utara. Oh. Kalimantan Utara. Dan agak ini serem sih. Iya, soalnya kayak bener-bener sampai bunuh diri weh. Berarti dia burnoutnya udah parah banget sih. Bener-bener. Tapi mungkin kemarin gue baca berita dia tuh orangnya juga agak pendiam gitu sih. Jadi mungkin dia gak bisa ngelampiasi rasa stresnya. Jadi akhirnya dia terlalu terbebani banget sampai dia bunuh diri gitu. Ini bahkan seumuran aku loh Ci. Maksudnya seumuran aku berarti kayak sepantaran banget gitu udah bunuh diri. Aku kayak sempat baca juga sih kalau misalnya di negara kita tuh sebenarnya masih mending pendidikannya ya kan, dibandingkan negara-negara luar kayak misalnya Korea Utara apa Korea Selatan nih. Kayak dua-duanya agak. Tapi kayak Korea Selatan lebih parah gak sih? Mungkin Korea Selatan lebih parah. Cuman yang kelihatan lagi tuh Jepang sama Tiongkok. Itu kayak sistem pendidikannya bener-bener ekstrim banget gak sih? Iya, lebih ketat banget daripada di Indo. Bahkan aku pernah dengar dan pernah baca juga kalau misalnya di Jepang itu ada tren bunuh diri. Pernah dengar gak Ci? Enggak, apa jadi tuh? tren bunuh diri itu khusus buat pelajar doang. Jadi pelajar-pelajar banyak banget yang pada waktu yang bersamaan, pada saat yang bersamaan juga mereka tuh kayak bunuh diri gitu gara-gara tuntutan dari pelajaran itu mereka gak bisa penuhin. Bahkan anak SD aja ikutan. Gila, anak SD yang kayak gue aja pas masih SD dulu cuman kayak gue gak mikirin nilai gue weh, kayak ya udah bodo amat aja gitu, gue mau dapat 80 kayak mau dapat 70, mau remet ya udah remet aja, tinggal remet. Aku juga kayaknya deh. Kayak gue SD tuh belum banyak pikiran gitu gak sih? Aku SD belum pernah mikirin kayak mau kuliah di mana, kerja apa. Iya, gitu. gue juga. Gue mulai mikirin nilai-nilai gue tuh semenjak gue SMP gitu kan. Kayak SD tuh bener-bener belum stres. Iya, makanya kaget banget gak sih kalau misalnya anak-anak SD aja udah pada ikut bunuh diri gara-gara stres belajar gitu. Iya. Mungkin gara-gara itu juga kita jadi apa sih, kita harus jaga-jaga diri juga supaya gak ngalamin burnout juga ya kan sih. Iya. Mungkin segini dulu gak sih kita bahas-bahasi tentang academic burnoutnya gitu. Iya, jadi habis ini kita bakal ada guest dan kita bakal bahas academic burnout lebih dalam dan gak cuma di Tiara Kasih aja. Jadi ini guestnya tuh kayak dari luar gitu. Jadi supaya kita bisa lihat dunia-dunia luar gimana sih mindsetnya.
Halo Britney, gimana tadi Ci. kita udah balik lagi nih dari break ya kan? Iya, ada sign breaknya. Dan di sesi 2 nih kita ngapain nih, Ci? Di sesi 2 kita bakal lebih ngobrol-ngobrol santai aja sih. Tapi ini kita bakal ada guest gitu. Iya, bakal ada guest dari anak luar berarti ya, supaya kita bisa lihat pandangan baru dari Academic Burnout itu kayak sebenarnya seperti apa sih, guys? Iya, bener banget. Oke, mungkin daripada kita yang kenalin mereka, mending langsung aja mereka kenalin sendiri. Ya. Halo. Halo, Blah rame ya. Bisa kenalin diri dulu mungkin satu-satu. Mulai dari gue dulu ya. Silakan Sir. Nama gue atau nama saya ini? Lebih enak. Terserah, yang santai aja santai. Iya, apa aja deh. Nama Eyuk. Nama gue Inigo Excelo, biasa dipanggil Excel. Nama gue Alberto Satrio, bisa dipanggil Berto. Kok Berto? Apa lagi? Dipanggil Berto. Nama saya Nicholas Nathan, biasa dipanggil Nathan. Oke, berarti Ko Nathan, Ko Excel sama Ko Berto ya? Ya. Dan ini tiga-tiganya ini dan Olen ya? Iya, Iya. Dan tiga-tiga ini kakak ya sih. Buat aku sih kakak karena kakak sebelah semua ya. Dan mereka dari sekolah Canisius College, guys. Iya. Dan mereka juga ada kayak semacam podcast gitu loh. Mungkin bisa dikenalin podcastnya, guys. Silakan Kanatan. Oke. Jadi benar kita ini bertiga dari Canisius College dan kita ada podcast namanya Sekarang Waktunya. Tapi ini podcast bukan punya sekolah punya, jadi kita bikin pribadi. Jadi bukan bukan mempresent sekolah. Ini kita tuh Sekarang Waktunya itu merupakan podcast dari social campaign yaitu Retake. Ya, Retake itu bisa kalian lihat sendiri nanti di IG retake.now. Jadi intinya kita ini pengen menekel academic burnout di kalangan remaja sekarang. Berarti bisa dicek yang kepo sama podcastnya mereka, bisa tinggal dicek aja IG-nya @retake.now. Iya. Mungkin segitu dulu kali ya Ci kenalannya. Iya, di follow katanya. Segitu dulu kali ya Ci kenalannya. Iya. Sekarang kita mau tanya-tanya, ngobrol santai aja kali ya. Jadi ini kan kita beda sekolah kan, kalian di Canisius. Itu gue penasaran sebenarnya jadwal sekolah di sekolah gue sama di sekolah lain tuh mirip-mirip atau beda gitu, saudara? Jadwal sekolah di sekolah kalian gimana? Kalau di sekolah kan itu biasa masuk dari Senin sampai Jumat. mungkin suaranya bisa agak kencengan kok. Dan selama PJJ ini kekencengan ya? Enggak ya, maaf. Dan selama PJJ ini tuh Canisius itu jam belajarnya mulai jam 8 sampai jam 14 sampai jam 14 siang. Tapi biasanya kami itu di setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat itu masuknya jam 7 karena ada jam briefing pagi atau semacam upacara gitu. Lalu ada perwalian kelas dan yang terakhir itu kalau hari Jumat emang mulainya jam 7.15. Itu sih. Kalau di sekolah kalian gimana tuh? Kalau sekolah kita sih sama sih jam 6 Cuma juga kita ya. jam 7 kita jam masuk. 7. Setiap hari kita jam 7 masuk dan kita pulangnya jam 2:30. 2:30. Tadi mereka pulangnya jam berapa? Jam 2. Jam 2. Iya, kurang lebih sama lah ya. Kalau dari jadwalnya sendiri nih kayak khususnya pelajarannya gitu, ada gak sih yang bikin kok kayak sampai stres atau risih gitu sama pelajarannya? Sama jadwalnya lebih tepatnya. Nih dua teman saya mau diem doang apa gimana nih? Diem aja. Kan nunggu giliran. Tadi kan gua, abis itu lu. Iya. Abis itu gua nunggu Berto nih. Kalau ya Berto yuk. Ya menurut gua sih kita ada sih pelajaran yang menurut gua itu waktunya kurang baik. Itu pelajarannya mulainya jam 4.15. Itu benar-benar menurut gua itu udah hitungannya sore banget ya, jam 4 itu. Dan itu sampai jam 5. Menurut gue sih kan kita berhubung kita kan pulang jam 2 ya, itu belum hitung kegiatan lain kayak ekskul atau kadang-kadang ada ekskul juga. Ada ekskul juga ya? Oh iya, ekskul lintas minat itu masih jalan. Oh, jadi ekskul online gitu? Iya, hitungannya
online. Kalau saya sendiri kan eskulnya ada namanya Canisius Wind Ensemble, itu main alat musik yang YouTube kan kayak saxophone gitu. Itu semua dilakukan secara online semuanya. Bakal ada orkestra online. Nah itu kan biasanya dimulai dari jam 3, itu kelarnya bisa aja sampai jam 4 kan. Terus ada lagi nih pelajaran satu hari dong sih, itu mulai jam 4. Jadi itu hitungannya kalau dihitung kita itu mulai di sekolah dari jam 8 sampai jam bisa aja 5 sore, dan itu menurut gue pribadi itu bener-bener bikin stres ya? lah. Iya bikin stres soalnya ya sekolah terus berjam-jam gitu. Iya dari pagi sampai sore, apalagi online, berarti kayak duduk doang gitu ya? Iya duduk doang. Kalau dari koko-koko yang lain nih, apa satu jurusan semua kah? Jadi Sama sih. Canisius itu karena selama PJJ ini tuh kan kita ada 8 kelas. Satu angkatan tuh ada 8 kelas. Terbagi di 6 kelas IPA dan juga 2 kelas IPS. Nah, selama PJJ ini tuh kelasnya tuh semacam diperbesar gitu. Jadi satu pelajaran tuh diisi 2 kelas. Jadi IPA 1, IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, 6, TOS 1, 2 gitu. Dan kebetulan kami bertiga ini, berempat sih sama Marcel juga, ada di kelas yang sama. Gua itu di A3, Berto, Nathan dan Marcel di A4. Jadi kami selalu bareng-bareng gitu. Berarti mungkin kalau lebih jelasnya bisa dijelasin ke Nathan sih. Oh mungkin ke Nathan mau jelasin gimana? Seperti yang tadi Axel sudah katakan, jadi kan ini mungkin agak unik sih bagi Canisius. Jadi 2 kelas itu digabung jadi 1 meet. Nah itu jadi rasanya tuh kayak kita satu kelas ada 60 orang. Ada 60 lumayan. 60 tuh agak banyak sih ya. Banyak. Ya jadi tapi ini juga sih kan beda juga sih, kan kita online. Jadi ya 60 orang sebenarnya kan banyak tuh yang off cam, yang diam-diam doang juga banyak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kata gue. Yang bikin capek banget tuh kayaknya ya tadi sih yang kayak dikatain Berto tadi tentang jadwalnya. Soalnya walaupun kalau kita pikir ya, kalau misalnya di sekolah offline kan 3 kali istirahat sama kita 3 kali istirahat. Walaupun di sekolah online ini kita istirahatnya itu lebih panjang durasinya, tapi nggak tahu kenapa kayak lebih capek gitu ya. Kok durasi istirahatnya Mungkin berapa? kalau pas apa nih? Pas offline atau online? Pas online. Pas online tuh 30 habis itu 1 jam. Oh ada istirahatnya 1 jam. Cuma perlu diingat lagi, kita tuh ada namanya, kita tuh masih pelajaran olahraga tuh masih berlanjut, dan kadang-kadang pelajaran olahraga itu dia kadang-kadang sih emang pelajaran olahraga itu diambil waktu istirahat. Jadi kadang-kadang yang harusnya kita istirahat 30 menit itu dipakai buat olahraga. Dan itu nggak cuma seminggu sekali, 2 kali bahkan. Itu bikin capek ya? Ya sih Terus pasti. ditambah lagi kan, iya. Apalagi online cuma tambah duduk lagi doang. Kalau koko ini sekolahnya biasanya pakai apa? Pakai Zoom kah? Pakai Gmeet? Atau ada apa? Pakai Google Meet. pakai Google Meet Pakai sih. Google Meet. Cuma kalau kita yang pertemuan besar gitu, yang kayak satu angkatan, itu kita pakai Zoom. Oh berarti campur-campur ya? Iya. Tapi mainly-nya sih di Google Meet. Terus kalau ngomongin kalian jadi jadwal sekolah yang padat banget itu kan kalian suka sering ngerasa capek gitu-gitu. Cara kalian buat ngatasin rasa capek kalian itu gimana sih? Kalau gue pribadi ya, habis selesai sekolah langsung tidur. tidur siang, nanti bangun-bangun pas malam-malam. Biasa tuh kayak masih ada tugas atau gimana gitu nggak sih? Masih ada. Ya itu kan malam-malam, jadi kerjanya pas malam-malam. Sampai subuh dong. Iya. Sampai. Nih gue mau lebih pengalaman aja. Dulu kan jam tidur biasanya kan orang tidur malam-malam ya, kayak jam 10 tidur, jam 11 tidur 10 pagi. Nah semenjak masa online itu jam tidur gue tuh udah berantakan banget lah. Gue tuh tidur kayak malam-malam bisa jam 2, jam 3. Kan itu kan pikir kan lah
Memang lu kayak 3 jam kayak cukup. Sebetulnya tuh gue sore siang itu habis sekolah tuh kayak udah bener-bener kegiatan tuh gue tidur. Jadi tuh bisa aja gue tidur tuh dari jam 4 sampai jam 7 atau jam 6 itu tidurnya nggak sekali jalan tidur. Jadi kayak ditumpuk-tumpuk gitu. Dan itu mengakibatkan kalau orang-orang, misalkan kalau orang tidur sore tidur siang, kalau gue tuh jadi malamnya tuh bisa sampai subuh gitu lah. Iya sih, sama sih aku juga sebenarnya kayak gitu sih. Kayak jadi berantakan juga jam tidurnya gara-gara apa sih, kita kan selesai sekolah kan pasti capek kan. Biasanya siang itu aku juga tidur. Kurang lebih sama sih kayak Kokonya. Makanya kadang gara-gara itu jadi ngalamin juga secara nggak langsung academic burnout. Nah, kalau dari pandangan Koko tentang academic burnout ini apa nih? Menurut gue sih academic burnout tuh itu momen dimana lu udah belajar sekelas mungkin, cuma lu nggak maju-maju aja. Ibaratnya tuh lu lagi di depan tembok nih, lu pengen maju nih, cuma lu udah dorong temboknya sekuat mungkin, cuma temboknya nggak maju-maju. Jadi lu akhirnya lu capek sendiri, udah capek nggak ada kemajuan lagi. Perumpamaannya bagus ya. Langsung ngerti aku kayaknya deh. Kalau dari Konatan, Konatan. Menurut Koko academic burnout tuh apa? Kalau dari academic burnout tuh, ini saya ngutip aja sih, waktu itu kan kita pernah wawancara sama narasumber juga. Jadi kalau kata itu sama Dr. Rosita sama Pak Modes, guru BK kita, ini saya gabungin aja kayak pengertian dari mereka berdua. Jadi pengertiannya tuh academic burnout tuh jadi semacam mirip yang dikatakan Berto tadi. Jadi kita tuh kehilangan rasa belajar gara-gara kita belajar terus menerus, tapi hasilnya kayak tadi nggak kayak tembok yang didorong tapi nggak gerak-gerak. Nah, tapi ada poin nih yang membedakan academic burnout dan kelelahan belajar semata. Apa tuh? Yaitu kalau misalnya academic burnout itu sudah muncul pikiran-pikiran irasional. Nah, pikiran irasional ini kayak misalnya pikiran irasional ini nggak cuma pikiran negatif ya, kayak aduh gue udah belajar begini tapi nggak ini gimana sih, nggak, itu termasuk. Tapi bisa juga dalam bentuk yang kayak gini, kayak ini gue harus dapat nilai segini, kalau enggak wah. Nah, kayak Koko pernah ngerasain sendiri ya? Kan. Sebenarnya enggak sih, nggak pernah saya. Oh, nggak pernah? Kalau sejujurnya nggak pernah. Berarti nilainya bagus nih. Sebelum Alhamdulillah masih bagus. Sombong. Kalau dari Anda congkak. Koexcel gimana nih? Kayaknya Koexcel aku lihat pialanya banyak tuh di belakang. Berarti pintar nih. Piala adik saya. Merendah. Ini green screen. Enggak, kalau gue merendah gue gini nih tuh, merendah. Ya. Kalau gue sih academic burnout itu kan ya, kalau gue mengartikannya ya depresi akibat belajar yang berlebihan ya. Kayak jadi mengakibatkan kurang istirahat dan semacam apa ya, kehilangan gairah gitu sih kalau menurut gue ya. Gitu aja sih. Gue punya ibarat gini sih, kayak kita ada di depan tembok tapi mau jalan kan nggak bisa gitu, kayak dari dorong-dorong. Itu sama ya. Ibaratnya keren gitu. Saya ambil dari Berto tadi. Gak apa-apa. Berbagi tuh indah. Iya. Oh, atau ganti deh, kayak misalnya kita di depan pintu gitu terus didorong-dorong mau jalan nggak bisa, tetap pintunya ketutup. Lah kan dibuka pintunya. Oh iya, benar juga sih. Terima kasih Berto. Sama aja lah. Biar beda dikit lah. Kalau misalnya kalian berarti pernah ngalamin secara nggak langsung kan academic burnout itu sendiri dong? Sebetulnya gue pengen ceritain nih. Apa nih? Dulu gue kan orangnya suka main game kan. Ini cerita burnout aja sih, ada agak hubungannya sama academic burnout. Ceritanya kan gue orangnya suka main game kan. Dan waktu itu gue ada kayak suatu tugas atau misi yang gue lakuin kan. Dan itu gue lakuin kagak nggak kelar kan. Akhirnya gue sampai malam, terus temen gue ngomong, Ber, jangan main lagi, lu tuh udah burnout, stop mainnya. Dan di waktu itu tuh menurut gue tuh yang bahayanya tuh gue nggak tahu kalau gue sedang burnout. Jadi gue tuh kayak maksa diri gue sendiri. Dan habis malam itu tuh gue sadar kalau yang dikatain temen gue itu bener. Kayak ibaratnya gue baru nyadar kenapa gue nggak kelar nih. Soalnya tuh manusia kan ibaratnya kayak mesin nih. Misal menurut gue tuh lebih bagus mesin bisa memproduksi 20 barang per jam daripada 20 jam baru 20 barang gitu. Asik, itu ngutip dari mana tuh?
Oh enggak, itu emang dari saya sendiri. Tapi- Ini hasil refleksi sendiri nih. Tapi kayak ini bisa kisah ya. nyata loh, kisah nyata. Nah ini kisah nyata beneran. Itu dari situ gue sadar kalau lebih bagus alunya yang memproduksi lebih cepat daripada lu memproduksi lama, memproduksi dikit cuma lama gitu loh. Jadi kita tuh Jadi kayak sia-sia gitu kalau ya. udah sia-sia buang waktu bikin capek lagi. Nah, Kalau gue itu sih pengalaman burnout gue, mungkin nggak akademik burnout, cuma kalau gue pernah burnout itu pernah sih. Dan yang bikin bahayanya lagi tuh terkadang gue nggak tahu kalau gue sedang burnout, gue nggak tahu kalau gue itu sedang nyiksa diri gue sendiri gitu. Iya sih, kadang emang susah disadari gitu kan. Kalau dari koko yang lain nih, ada nggak pengalaman ngalamin sendiri juga? Kayaknya nggak ada deh. Kalau dari bentar ya Sel. Ya, nah. Kalau dari gue kayak tadi yang gue udah bilang, gue nggak pernah sih. Nah jadi tunggu dulu nih. Jadi sebelumnya gue mikir-mikir tuh kayak gue pernah nih academic burnout, gue ngeliat gejala-gejalanya kayak gini. Tapi setelah gue wawancara sama guru BK kita Pak Modes, yaitu yang tadi yang gue bilang cara membedakannya itu muncul pikiran irasional. Nah kalau gue pikir lagi, kayaknya gue cuma kelelahan doang sih, nggak sampai burnout. Jadi gue belum pernah sih ngerasain burnout. Kalau Axel gimana? Kalau gue sih, gue cerita deh. Waktu kelas 10 dulu, gue tuh nilai gue tuh jelek tuh. Tapi itu pialanya banyak banget loh. Jelek. Boleh didefinisikan nggak? Jelek berapa? 88 gitu kali ya? Game dulu, cerita dulu nih. Nih, kan gue tuh SMP-nya bukan kampus. Terus gue masuk ke SMA Kandius, kan lingkungan yang baru, adaptasi dan segala macam. Pertama-tama tuh nilai gue jelek tuh. Terus gue kan harus gue ngomong ke diri gue sendiri kalau harus belajar lebih giat gitu sih. Dan kalau misalnya hilang arah sih atau kayak hilang gairah sih enggak sih, lebih ke capek aja kayak Nathan, karena gue sadar yang gue lakukan itu buat gue sendiri gitu. Jadi mungkin academic burnout enggak sih, mungkin cuma kelelahan belajar aja. Dan kelelahan kan bisa dicari, maksudnya gue bisa menemukan solusinya supaya gue bisa semangat lagi. Solusinya apa nih? Kalau gue nih ya, yang seperti tadi diceritain gitu ya, kami kan belajar bisa sampai jam 11 malam. Kami itu mulai misalnya jam 8 malam, bisa selesai itu jam 12 malam. Karena dari jam 8 sampai jam 10 tuh bercanda doang gitu. Biasanya. Itu berarti mulai jam 10 dong. Besok ujian matematika nih. Dari jam 8 sampai jam 10 masih bercanda tuh. Ntar begitu jam 10 ke atas baru serius. Rencananya tuh mulai jam 8. Rencananya. Aslinya ya. Oh, kalian belajarnya ngerjain tugasnya ngerjain bareng gitu ya? Ya, biasanya sih Kadang-kadang. tutoring aja sih. Dan di situ sih gue nemuin kan PJJ ini kan kita nggak ketemu ya, kan kehilangan suatu sen. Bisa ngobrol, bisa bercanda bareng, itu kan susah gitu ya. Dan gue menemukan itu sebagai salah satu solusi sih biar nggak stres di rumah aja gitu. Tapi pokoknya kayak masih jago ngejokes dari ini. Oh itu joke. Oh. Oh, bukan. Oh, itu bukan ya? Soalnya ngejok. Ya selalu coba lagi nggak apa-apa. Kalian tahu nggak kendaraan yang paling lucu? Apa tuh? Kereta. Karena kereta banyak joknya. Aduh, ntar mohon dijelaskan, aku gak nyambung tau. Gak apa-apa, so coba lagi. Aduh, maaf ya. Coba lagi gak apa-apa. Masih ada tahun depan Sel. Kalau dari yang lain gimana nih solusinya? Ya, menurut gue sih sama aja kayak Excel ya, banyak online. Soalnya kan kalau kita lebih terbiasa sama online kan. Dulu tuh kalau offline tuh kalau gue pribadi ya itu gue kalau waktu belajar sama temen tuh lebih sering di kelas bakal kayak abis pulang sekolah tuh di luar bermain game, kayak bener-bener belajar. Itu interaksi gue sama temen gue dikit. Jadi itu hitungannya itu gue cuma bener-bener bahas pelajaran bersama teman yang bener-bener di sekolah. Tapi sekarang karena kita udah mulai terbiasa sama online, apa serba online, jadi menurut gue solusi belajarnya itu belajar online aja, tapi di bawah santai. Jangan lu bayangin lu di dalam kelas gitu, lu bawa santai aja. Kayak apa kita tadi yang mulai jam 8 ngobrol-ngobrol santai dulu, nonton aja dulu apa gitu. Nonton apa tuh? Film. Kalau Gitu. Konatan udah belum solusinya nih?
tadi kan dari Excel sama Alberto udah ya, jadi jangan lupa bersosialisasi dengan teman-teman. Nah itu penting, dan yang tidak kalah penting itu taking a break, istirahat. Nah break di sini tuh bukan maksudnya tidur atau istirahat begitu, enggak juga, bisa juga dengan melakukan hal-hal yang refreshing kayak main game atau dengerin musik. Nah itulah sama seperti judul campaign kita, retake, remember to take a break. Oh, retake itu berarti retake itu ada kepanjangannya. Oh, aku kira retake kayak bener-bener retake doang. Enggak lah, setiap hal tuh ada maknanya. Berarti sebenarnya solusinya itu tergantung pintar-pintar kita buat meringankan beban kita sendiri gitu. Iya. Karena kan lebih baik memproduksi 20 barang. Wis, dari mana lagi? Oh ya, tambahan, lebih baik kalau mesinnya tambah banyak, jangan satu doang mesinnya. Yang tadi lagi. Mungkin solusinya bisa ngebantu kita juga ya, Ci, buat ngatasin academic burnout-nya juga. Nah, kalau dari sekolah Koko nih, kan Koko dari tadi kayak aku lihat burnout-nya tuh nggak parah-parah banget ya. Kalau dari sekolah Koko ada nggak yang bener-bener ngalamin academic burnout sampai parah banget gitu? Kalau ada sih temen saya, jadi tuh biasanya kita kan dapat tugas penjas nih, dan tugasnya itu nggak tugas kayak kumpulnya hari ini, kumpulnya hari ini, cuma itu tugas jangka panjang ya, berarti kayak ada sesuatu hal yang dilakukan konsisten per minggu kan, itu sampai 1 bulan, dan itu kan pasti ada suatu minggu di mana ada tugas yang lain, pelajaran penjas itu bentrok kan. Nah temen gue tuh ngerasa kayak gitu, dia tuh minggu satu ini bentrok, soalnya tuh dia tuh orangnya pakai jadwal banget ya, kayak hari ini gue mesti ngerjain ini, hari ini gue mesti ngerjain ini, hari ini gue mesti ngerjain ini kan. Nah itu dia sampai 2 minggu dia tuh itu semuanya bentrok semua. Akhirnya tuh gue ngechat sama dia, pokoknya ngomong dia udah nggak jelas lah, emosi dia pokoknya nggak jelas, kadang suka gampang marah, itu nggak jelas, suka berantem sampai marah sampai berantem gitu. Enggak berantem pukul-pukulan. Ini pakai keyboard, ketiknya cepat gitu. Oh, berantem online ya? Ya, soalnya kan social distancing, nggak boleh ketemuan. Berantem online aja dulu. Pokoknya dia, menurut gue dari sikapnya udah berubah jauh banget lah. Mau ngebahas pelajaran atau main game, dia kayak lebih agresif gitu orangnya. Berarti kayak lebih sensitif gitu kali ya? Tipe-tipe anak ambisius ya ini ya? Oh enggak sih, enggak juga. Kalau cuma orangnya ini apa? Orangnya ini aja kayak perfeksionis. Kata kuat. Iya, agak perfeksionis dikit. Dan dia nggak terus. Kok pindah lah. Ya ampun. Ini gimmick. Kalau dari, udah punya kembaran nih dia. Kalau dari Ko Excel atau Ko Nathan, ada nggak sih yang juga menurut kalian dia benar-benar ngalamin academic burnout parah nih? Ada sih, kalau gue ada sih temen SMA juga. Kita nggak usah sebut namanya lah ya. Apa sebut nih? Sebut aja si X. Jangan lah ya. Waduh, kita inisial aja lah. Depannya Der lah ya. Gak maksudnya apa gimana? Ya gitulah. Gimmick. Itu namanya ya. Ya itulah. Jadi dia tuh kayak udah mulai kayak gimana ya? Emang dari awal kelas 10 juga kebetulan kami sekelas sih sama dia juga, sama ya sebut aja namanya John. Nah, sama si John ini. Nah, John ini emang gimana ya? Kita juga kurang ada semangat. Kami juga udah nggak ngebiarin gitu aja gitu. Kaminya tuh siapa kami? Koko dengan kembaran Koko. Kami. Oh, kalian bertiga. Bukan dong, ini teman-teman maksudnya teman-teman. Aduh, malu. Kan juga maksudnya rame-rame gitu. Kan maunya kan semua harus naik kelas bareng-bareng gitu dong, jangan ada satu yang ketinggalan. Dan ya makin kesini juga makin menurun gitu loh, kayak gini nih menurunnya nih tuh. Apa itu finansial? Aduh, makin menurun. Berarti dan itu ceritanya dia kayak awalnya sih waktu kelas 11 nilainya Oh,
Sekarang nilainya lumayan. Apa? Sekarang nilai dia udah lumayan gitu. Wah, Udah lumayan. naik drastis. Ya, Oh naik kami drastis. juga PJJ kan ya. Oh Tahu iya. lah. Kira-kira kok tahu nggak solusi dia Iya. apa supaya nilainya bisa makin meningkat, ngatasin burnout-nya juga gitu? Aduh mulut gua. Kalau Gatel nih. kalau pengen dari ngomong. gua ya. Ya mungkin dia belajar. Gue tahu dia nggak mungkin menyontek sih. Mana mungkin menyontek dong? Pasti usaha sendiri. Gak mungkin. Nggak mungkin menyontek. Pasti usaha sendiri. Tadi kayaknya Konatan mau ngomong nih. Ngomong apa nih? Nah iya. Kalau dari yang gue sendiri lihat sih perbedaan dia dari pas semester 1 pas kelas 10 sama kelas 11 ini kan dia naik nilainya kelas 11 tuh. Kayaknya perbedaan yang paling mencolok tuh dia belajar itu sama kita. Jadi pas kelas 10 itu kan kita walaupun sekelas tapi kita jarang belajar bareng. Nah tapi sejak mulai PJJ kita sering belajar bareng. Nah kayaknya itu sih yang membuat dia nilainya naik drastis. Oh jadi dia ngatasin burnout-nya juga, ngatasin nilainya juga itu dengan cara belajar bareng online sama kalian. Iya sih, ini apa yang gue katain tadi. Kalau kita kan pas offline kita cuma ketemuan di sekolah doang, terbatas sekolah doang. Bahkan kadang kalau tugas, udahlah besok aja lah, kerjain di sekolah aja lah. Jadi kalau sekarang tuh karena kita baca online, dulu kalau gue pribadi waktu-waktu yang gue pakai dulu buat hal pribadi gue kayak nonton YouTube atau semacamnya kan dipakai buat belajar sama temen gue. Jadi waktu sekarang kita lebih kayak sering belajar bareng, belajar online bareng gitu loh. Soalnya kan kalau online kan bisa kapan aja, nggak di sekolah doang. Berarti ini ceritanya kalian pertamanya sangat kayak membangun gitu kan? Berarti saling menyemangati satu sama lain gitu. Karena menurut gue sih kayak agak susah ya dapet teman yang benar-benar bisa. Iya yang saling suportif apalagi Iya. online kayak gini ya. Kita emang teman-teman yang baik. Malu nih teman-teman baik. 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 Mungkin segitu kali ya tanya kita ya. Atau ada yang mau cerita pengalamannya atau mau kasih tips atau apa gitu? Mungkin ada yang mau cerita? Aku sih lebih kasih ke tips aja ya kali ya. Menurut gua kalau lu merasa udah nggak tahu mau kemana kali ya, jangan mendiri lah, lu cari teman. Lu kadang-kadang apa yang lu rasain itu bukan lu rasain sebenarnya. Kadang-kadang orang lebih tahu apa yang lu rasain. Terusnya pas gue main game tadi, gue nggak tahu nih kalau gue lagi burnout. Gue nggak tahu nih kalau gue lagi burnout. Itu abis main game yang gue bilang Rafiki tadi itu nggak langsung itu ada prosesnya. Gue masa stres dulu, pas gagal dulu. Cuma karena ada supporting dari teman-teman gue yang temen gue tahu kalau gue tuh lagi capek, ada masalah, itu membantu gue banget. Intinya kalau lu lagi merasa lu kok gagal terus, kok nggak berhasil, kok nggak maju-maju, lu cerita aja ke temen lu, nggak apa-apa. Curhat ya. Ya berarti jangan dipendam. Ya jangan dipendam, soalnya akhir-akhirnya itu beban lu tanggung sendiri. Iya. Jadi lu tanggung bareng-bareng aja. Sharing masalah bersama ya. Sharing istilahnya lah. Duh peribahasanya baik banget ya. Bukan cari masalah itu. Apa itu? Itu melimpahkan masalah diri sendiri ke orang lain. Kalau dari Konatan atau Excel ada tips gak nih buat yang lagi ngalamin burnout atau hal-hal yang serupa? Kok Excel dulu boleh? Oh ya boleh. Boleh. Gua kalau misalnya udah lelah gitu ya, misalnya udah capek belajar atau udah bekerja keras tapi hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Kalau gua sih benar tadi kata Berto, cari teman untuk ngobrol. Dulu gue juga kayak gitu. Bahkan sebelum sekolah daring, gue pas sekolah luring juga udah cari teman untuk ngajak ngobrol, untuk cerita. Bisa sih sambil ngerjain tugas karena ya supaya mengeluarkan sesuatu. Tapi kan itu beda-beda ya, kan mungkin ada orang yang sukanya dipendem aja ya. Oke, tapi kalau saran gue sih, gue baru nonton film Soul. Kalau di film Soul itu cari gue lupa namanya, kayak jadi di film Soul itu
setiap orang tuh punya apa sih namanya? Kayak Punya orang suka main bebannya gitar tuh masing-masing. namanya apa? Hobi. Bakat, talenta, Hobinya gitu loh, kayak punya kesukaan. cinta, iya kayak semacam gitu loh. Nah, Iya. cari aja gitu. Jadi Oh. Preferensi. kayak misalnya gue suka musik, jadi dengerin musik. Jadi dinikmati aja, walaupun berat gitu dinikmati aja, ya nggak apa-apa. Mungkin hari ini gagal, besok kan gagal lagi gitu, nggak tahu kan. Karena katanya kan kerja Tadi keras baru gak akan mengkhianati hasil. Iya. Iya. Kalau Apa sih? dari Konatan, Kalau dari gue ya tadi dari Axel dan Berto juga, yaitu curhat terus dinikmati aja, terus ditambah kayak tadi yang udah gue bilang, kita tuh kadang-kadang kayak terlalu fokus sama belajar, kadang-kadang sampai lupa segala, lupa kegiatan, lupa temen, lupa istirahat. Nah yang nggak kalah penting tuh istirahat. Kayak tadi gue udah bilang, ya ambillah 5 menit, setengah jam, 1 jam, atau Tahu ya. 2 jam 5 tadi menit, setengah ngobrol. jam. biasanya setengah jam. Oke, mungkin segitu dulu kali ya kita di segmen 2 ini ngobrol-ngobrol bareng koko-koko ini. Ya, Gimana? semoga solusi-solusi dan tipsnya itu bisa bermanfaat buat kita dan buat yang dengar juga. Thank you banget ya guys yang udah mau diganggu waktunya sama kita. Nggak mengganggu kok. Ya, kita malah merasa senang. Kok kita lu doang itu. Dari kemarin Berto semangat banget emang buat podcast nih, kayak kapan guys. Oke, mungkin Dia Nggak bohong. penasaran mau ketemu sama Britney sama Olen, katanya si Berto. Enggak. sama kok, kita juga penasaran. Enggak. Rambut. Bahaya emang Berto. Oh, sampai potong rambut ya? Oh enggak, ini soalnya udah panjang. Emang udah panjang aja, Kata Berto baru itu khusus ini doang. Enggak. Mungkin lain kali kita bisa collab bareng lagi atau ada project-project bareng lagi kali ya. Dan buat kalian yang mau kepoin koko-koko yang tadi tuh bahas-bahas tentang academic burnout juga, jangan lupa bisa dikepoin tadi Instagramnya retake.now dan didengar podcastnya, ya kan sih? Ya, dan nanti kita bakal ada collab juga kok sama mereka. Jadi buat kalian yang mau dengerin bisa lihat di IG mereka. Oke. Makasih kok Konatan, Thank you kok Excel. semua. Ya, terima kasih juga Amin. untuk Terima kasih. sama Tiara Ya. kasih. Aku cinta. Terima kasih. Masih. Tiara kasih, mantap. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin ini kita break dulu kali ya Ci, nanti kita bakal balik lagi sebentar lagi. Iya. Oke, halo guys, balik lagi sama kita berdua. Gimana nih Brit tadi abis ngobrol-ngobrol sama koko-koko anak ya. Seru sih, jadi rame ya Ci daripada segmen yang pertama tadi ya kan. Kita berlima guys, dan walaupun mereka online tapi vibes-nya tetap dapat gitu. Jokesnya kayak mereka jago-jago ngejokes gitu ya. Jadi bisa lihat mindset pemikiran orang-orang luar juga kayak gimana sih belajarnya mereka. Iya, apalagi kayak gue kan dari TK tuh emang udah di Tiara Kasih, jadi gue tuh nggak tahu sebenarnya sekolah lain tuh gimana sih gitu. Jadwal sekolahnya gimana, cara mereka belajar pakai apa atau gimana. Tapi dari obrolan-obrolan yang tadi tuh membantu banget gak sih menurut gue. Jadi kayak supaya kita bisa mencegah mengalami academic burnout itu kita bisa, pokoknya intinya ada masalah jangan dipendam gitu kan. Jangan merasa sendiri lah, kalian berjuang sama-sama. Jadi sharing masalah kalian. Iya, misalnya walaupun kadang kan kita ngerasa kayak
apaan sih gitu doang, kayak apaan sih lebay banget, gak apa-apa itu kayak malah dengan kalian cerita ke orang lain itu tuh bisa melegakan beban kalian gitu. Bersosialisasi lah ya. Iya. Misalnya kayak tadi kayak aku juga bisa tiruin cara mereka nih biar mereka nggak stres belajar gitu. Mereka kayaknya tadi belajar bareng-bareng ya. Iya, mereka belajar mereka bareng-bareng. Nge-zoom atau nge-jimit gitu ya malam-malam. Jadi mereka tuh kayak menggunakan pertemanan mereka tuh jadi cara mereka buat gak mengalami academic burnout, cara mereka supaya gak stres belajar gitu. Dan itu menarik banget sih menurut gue karena susah gak sih nyari pertemanan yang kayak gitu kan. Kadang kan kadang misalnya lu cerita ke temen lu, terus temen lu cuman kayak oh iya gitu doang ya, kayak ya udahlah, kayak lu mikir kayak ya udahlah ya nggak apa-apa, yang penting gue cerita gitu kan. Pokoknya intinya kalau ada masalah cerita aja, di sharing gitu. Iya, kalau misalnya makin dipendam tuh makin susah banget karena setelah gue merasakannya dulu tuh gue emang orangnya yang agak pendiam banget gitu kan. Jadi kadang kalau ada masalah apa gue tuh suka gue pendam, kayak kadang sampai nangis. Cuman makin kesini, tapi nangis itu sebenarnya nggak apa-apa sih, itu kan bagian dari apa sih, pengeluaran emosional kita kan. Iya. Karena kalau nangis dipendam juga sakit juga sih. Cuman sampai kesininya gue tuh jadi kayak lebih beda gitu, nggak tau, gue ngerasa gue lebih beda aja gitu. Misalnya kayak di rumah, gimana nih bedanya? Gue di rumah bisa kayak ketawa-ketawa nih, ngobrol sama enci gue lah, apalah. Padahal biasa tuh yang kayak ya udah diem aja. Aduh, gitu sweet kan. Ya. Berarti gara-gara online ini juga makin deket ya. Iya. Dan tapi pokoknya buat menurut aku sih, buat apa sih, ngurangin stres kita nih akan belajar dan lain-lain. Sekolah kita tuh juga udah berusaha banget sih, Ci. Iya. Aku biasanya kalau ngurangin stres juga nih, aku nungguin hari Jumat. Gara-gara ada Happy Friday. Tapi emang iya sih, ya gue juga ya balik lagi kayak yang dari tadi gue omongin, gue tuh suka banget ya hari Jumat, kayak rasanya di hari Kamis udah kayak aduh besok Jumat kayak Happy Friday. Jadi gitu. kadang rasa stresnya itu dihilangin sama Happy Friday-nya itu. Sebenarnya kita tuh punya cara kita masing-masing gak sih buat ngilangin rasa stres kita. Misal kayak kita berdua suka nonton. Jadi kalau misalnya kita lagi pusing banget, stres banget, kita bisa nonton drakor atau main game atau nonton variety show gitu yang bikin kita ketawa. Jadi kayak setidaknya bebannya hilang lah, refreshing lah. Cari kesukaan kalian masing-masing supaya nggak stres. Dan mungkin buat anak kelas 12 juga kayak pasti kan kita tahu ya ini kan lagi online, buat kalian mau ujian-ujian gitu kan pasti kadang suka stres atau kayak mikirin aduh nanti gimana ya gitu-gitu. Tapi itu kayak kalian tuh tenang aja gitu kan, pasti kan kalian kayak gitu tuh nggak sendirian, pasti rame-rame ya kan. Terus saling support aja lah, jadi kayak misalnya si ini lagi kesusahan ya kayak kalian semangatin, kita bantu saling gitu. Ngajarin, iya. Misalnya ada materi yang si A nggak ngerti, kita bantu A. Terus kalau misalnya yang lain nggak ngerti, saling bantu gitu. Pokoknya intinya saling support, karena kalian tuh jangan merasa sendirian doang, pasti kita kan bareng-bareng gitu. Pokoknya semoga di tahun yang baru ini, di 2021, walaupun kita tetap online class, kita tetap bisa enjoy kelasnya. Iya. Jangan sampai kita ngalamin yang namanya academic burnout ya guys. Bener banget. Oke, mungkin sekian dulu kali ya Ci, Tikes kita kali ini bahas-bahas tentang academic burnout. Ya. Oke, that's all from us today. Don't forget to always be encouraged during your day and always be a blessing. Bye-bye. Tapi bentar dulu Ci, bentar dulu. Tikes kita ini gak cuma bisa di stream di YouTube aja Ci. Bisa di mana lagi tuh, Brit? Bisa di Spotify juga. Di mana lagi Ci? Di Apple Podcast. Iya, di Google Podcast juga. Pokoknya di semua platform ada deh kayaknya. Iya. Tinggal di search-nya Tikes. Bener banget. Oke, ini kayak beneran bye-bye ya. Bye guys. See you in the next episode.